Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri dengan NIM 222020 3888 204024. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan menjawab soal yang telah diberikan. Jadi soal yang pertama itu terkait menjelaskan secara rinci konsep ilmu bayan. Jadi secara bahasa, bayan artinya terbuka atau jelas. Sedangkan dalam ilmu balaghah, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengemukakan sesuatu gagasan dengan berbagai macam redaksi. Sedangkan menurut Imam Akdari, ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari tata cara menutup suatu makna dengan menggunakan susunan kalimat yang berbeda-beda penjelasannya. Kemudian soal yang kedua itu menjelaskan secara rinci konsep tashbih. Menurut bahasa, tashbih adalah menyerupakan, sedangkan dalam ilmu balaghah, tashbih adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan perangkat tashbih untuk mengumpulkan keduanya. Menurut Al-Hashimi, tashbih merupakan penyerupaan sesuatu antara yang satu dengan yang lainnya, di mana keduanya mempunyai suatu sifat yang sama dengan suatu alat atau barang karena ada tujuan-tujuan tertentu yang akan dikehendaki. Kemudian soal yang ketiga yaitu menjelaskan unsur-unsur tashbih dan contohnya. Jadi di dalam unsur-unsur itu pasti memiliki suatu ungkapan yang dinamakan tashbih jika memenuhi syarat-syarat dalam unsur-unsurnya. Nah, sebuah tashbih harus memenuhi unsur-unsur. Jadi tashbih itu memiliki 4 unsur-unsur atau rukun-rukun. Yang pertama itu musyabbah, yaitu sesuatu yang hendak diserupakan. Contohnya itu anta kasyamsun fid diyai, di mana musyabbahnya di sini yaitu anta. Kemudian unsur yang kedua yaitu musyabbabi, yaitu sesuatu yang diserupai. Contohnya khaddaha kalwarda khomran, yang dimana musyabbabinya itu kalwarda. Kemudian yang ketiga wajhu syabahnya, yaitu sifat yang terdapat pada kedua pihak itu. Contohnya Muhammad kal badru fil husni, di mana wajah syabahnya itu fil husni. Kemudian unsur yang keempat yaitu ada tashbih, merupakan huruf atau kata yang digunakan untuk menyatakan atau menyerupakan. Contohnya itu al-aini kal khamrati fil khamrati, adatnya yaitu ka, yaitu huruf untuk menyatakan penyerupaan. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal keempat, yaitu menjelaskan macam-macam tashbih. Jadi macam-macam tashbih itu ada banyak, tetapi yang akan saya jelaskan itu hanya 4, yaitu tashbih balik, tashbih tamsil, tashbih maklub, dan tashbih dimni. Nah, tashbih balik yaitu tashbih yang dibuang adat dan wajah syabahnya. Contohnya itu seperti anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Artinya, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah, di mana penyair di sini bermaksud untuk berlebihan dalam menganggap bahwa musyabbah adalah musyabbah bi itu sendiri. Jika yang dibuang itu hanya salah satu, maka disebut juga sebagai tashbih balik. Kemudian yang kedua yaitu tashbih maklub. Nah, tashbih maklub yaitu menjadikan posisi musyabbah sebagai musyabbah bih dengan anggapan wajah syabah pada musyabbah lebih kuat. Maklub artinya terbalik. Jadi posisi musyabbah menduduki musyabbah bih dan sebaliknya. Adapun contohnya yaitu ka'annan nasima
firakati akhlaquhu. Artinya bagaikan angin sepoi-sepoi ahlaknya pada kehalusannya. Yang ketiga yaitu tasbih tamsil, merupakan apabila wajah syabahnya berupa gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Contohnya yaitu yahuzul jaishu haulaka janibihi kama tafaddat hana hayhal uqabu. Artinya yaitu pasukan di sekelilingmu bergerak seirama di kanan kirimu, sebagaimana burung Raja Wali yang menggerakkan kedua sayapnya. Kemudian yang keempat yaitu tasbih dimni, yaitu tasbih yang musyabbah dan musyabbah binya tidak disebutkan secara gamblang atau musyabbah dan musyabbah binya itu belum jelas. Tapi dapat dipahami bahwa difahami dari konteks kalimat. Biasanya dalam tasbih dimni ada dua kalimat yang berdiri sendiri dan tidak ada kaitan makna secara langsung. Biasanya kalimat yang kedua menjadi hujah atau argumen untuk rasionalisasi kalimat yang pertama. Contohnya yaitu dawatarta amran fahdar adawatuhu may yadra asyauka la yakhasda bihi inaban. Artinya jika engkau salah memperlakukan seseorang, hati-hati terhadap permusuhannya. Barang siapa yang menanam duri, niscaya dia tidak mungkin akan menua atau memanen anggur. Selanjutnya yaitu soal yang kelima, yaitu menjelaskan pembagian maksud dan tujuan dari tasbih. Yang pertama itu menjelaskan kemungkinan terjadinya sesuatu hal pada musyabbah, yakni ketika sesuatu yang sangat aneh disandarkan kepada musyabbah dan keanehan itu tidak lenyap sebelum dijelaskan keanehan serupa dalam kasus lain. Yang kedua, menjelaskan keadaan musyabbah, yakni bila musyabbah tidak dikenal sifatnya sebelum dijelaskan melalui tasbih yang menjelaskannya, dengan demikian tasbih itu memberikan pengertian yang sama dengan kata sifat. Yang kedua, menjelaskan kadar keadaan musyabbah, yakni bila musyabbah sudah diketahui keadaannya secara global, lalu tasbih didatangkan untuk menjelaskan rincian keadaan itu. Yang keempat, menegaskan keadaan musyabbah, yakni bila sesuatu yang disandarkan kepada musyabbah itu membutuhkan penegasan dan penjelasan dengan contoh. Dan yang kelima, memperindah atau memperburuk musyabbah. Selanjutnya yaitu soal yang terakhir atau soal yang keenam, yaitu menjelaskan maksud tasbih yang keluar dari kebiasaan. Tasbih yang keluar dari kebiasaan dalam kajian sastra dan retorika Arab merupakan sebuah bentuk perumpamaan atau metafora yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan cara yang sangat tidak lazim atau jarang ditemukan. Nah, tasbih seperti ini biasanya melibatkan antara dua hal yang sangat berbeda atau jarang dibandingkan, sehingga menimbulkan efek kejutaan atau menonjolkan keunikan suatu objek atau konsep. Misalnya jika seseorang menggambarkan kecepatan pelari dengan menyamakannya dengan kecepatan cahaya, ini bisa dianggap sebagai tasbih yang keluar dari kebiasaan, karena kedua hal tersebut jarang dibandingkan dan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam konteks biasa. Tujuan dari penggunaan tasbih yang keluar dari kebiasaan adalah untuk menarik perhatian lebih kuat kepada sifat yang ingin ditekankan dan menciptakan gambaran yang kuat dan berkesan dalam pikiran pendengar atau pembaca. Mungkin itu saja jawaban dari terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.